Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah pada berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam program Tausiah Pagi. Apa kabar ibu-ibu dan akhwati semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan terbaik, tetap sehat, tetap semangat, dan terus taat. Baik, tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa, bermuajahah dalam forum yang insya Allah barokah, penuh dengan untayan hikmah, dan mudah-mudahan kita yang hadir di forum ini semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu dan akhwati yang dimuliakan Allah, pada materi pagi hari ini kita akan simak penyampaian materi dengan tema Ramadan, momentum mengokohkan konsep tawakal, yang akan disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Nida. Baik, tanpa berpanjang lagi, mari ibu-ibu dan akhwati kita simak kajian pagi hari ini dengan khusyuk, dan semoga kita semuanya mendapatkan limpahan barokah dan ilmu yang bermanfaat dari apa yang akan disampaikan oleh Ustazah Nida. Baik, tanpa berpanjang lagi, saya persilahkan kepada Ustazah Nida untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadholi. Terima kasih Ustazah Meti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan oleh Allah di forum yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Kemudian alhamdulillah juga kita dipertemukan oleh Allah di hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Dan juga kita dipertemukan oleh Allah di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, yang artinya sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan yang suci ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah serta rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan mengantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam sehingga sampai kepada kita. Mudah-mudahan salawat serta salam tercurah juga kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan tausiah dengan tema Ramadan, momentum memanage tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menyebutkan di dalam Al-Quran terkait tentang kewajiban tawakal. Di antaranya di dalam surat Ali Imran ayat 159, di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa iza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila jika kamu bertekad membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah.
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian di ayat yang lain juga Allah menyebutkan tentang kewajiban kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, yaitu di dalam surat Al-Furqan ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati. Serta banyak sekali ayat-ayat Allah yang memerintahkan untuk senantiasa kita menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Namun, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita temui di dalam masyarakat kaum muslimin yang belum memahami bagaimana memanage tawakal itu sendiri. Memanage di sini artinya bagaimana mendudukkan atau menyerahkan ya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pemahaman yang berkembang di masyarakat terkait dengan manajemen tawakal ini. Yang pertama adalah kelompok ya yang memahami bahwa tawakal itu adalah penyandaran kepada Allah yang dilakukan setelah berikhtiar. Artinya, mereka berikhtiar dahulu, baru kemudian bertawakal. Pemahaman seperti ini umumnya berangkat dari pemahaman mereka terhadap sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi di situ menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki Badui yang datang menemui Rasulullah. Kemudian ia meninggalkan unta tunggangannya seraya berkata, "Aku lepaskan untaku dan aku bertawakal." Nabi pun berkata, "Ikilhu wa tawakkal." Ikatlah untamu dan bertawakallah. Ya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ketika seseorang memahami hadis ini dengan berikhtiar dahulu baru bertawakal, maka sebenarnya ini bisa berakibat fatal apabila ketika ia berikhtiar, ia hanya mengandalkan kemampuan dirinya dan menghilangkan peran Allah dalam proses ikhtiar. Ia hanya menyerahkan urusannya kepada Allah ketika ketika usahanya itu sudah selesai. Contohnya nih, sahabat muslimah, ya, seorang siswa yang akan menghadapi ujian, dia berupaya sekuat semampu dia untuk belajar sampai larut malam. Kemudian dia meminum makanan, minuman yang baik, ya, sehingga aktivitasnya bisa berjalan dengan baik. Kemudian dia melakukan aktivitas belajar. Di pagi harinya dia pun mengikuti ujian. Dengan mengerahkan segala kemampuan yang ia miliki, dia mengerjakan soal-soal dari hasil dia belajar. Setelah selesai melakukan belajar tadi, mengerjakan ulangan tadi, kemudian dia mengatakan, "Saya sudah belajar semampu saya, maka saatnya saya bertawakal kepada Allah. Saya serahkan hasilnya kepada Allah." Apabila seseorang hanya mengandalkan kemampuan dirinya, padahal kemampuan manusia itu sangatlah terbatas, kemudian dia sama sekali tidak menyandarkan keyakinan bahwa ada kekuatan lain di luar dirinya, yaitu Allah, maka yang terjadi, manusia hanya terdorong untuk melakukan sesuatu berdasarkan kemampuannya saja menurut akalnya. Akhirnya, ia tidak akan terdorong untuk mencapai cita-cita yang besar, lebih bersikap pragmatis, dan apabila dia menemui kesulitan, dia akan lebih mudah menyerah dan putus asa. Sahabat muslimah, inilah kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua dalam memanage tawakal adalah kelompok yang memaknai bahwa tawakal adalah pasrah.
dia bertawakal atau menyerahkan urusannya kepada Allah tanpa melakukan usaha. Ini seperti yang dilakukan oleh orang Badui dalam hadis tadi. Ia melepaskan untanya, gitu ya. Ia tidak mau mengikat untanya dengan alasan saya bertawakal kepada Allah. Contohnya tadi, apabila ada orang atau siswa ya, yang dia mau ujian, tapi dia tidak mau belajar. Dia mengatakan, saya sudah pasrah deh, saya apapun nanti soalnya, gitu ya, entah sulit, entah susah, saya pasrahkan semua sama Allah, nggak belajar. Ini adalah bentuk atau jenis ya tawakal yang keliru. Ya. Atau seseorang yang misalkan diuji dengan sakit, ya. Kemudian dia tidak melakukan upaya untuk bisa sembuh dengan alasan saya bertawakal kepada Allah. Biarlah Allah yang menyembuhkan, tapi tidak melakukan ikhtiar. Padahal dalam hidup berlaku hukum sunatullah. Ya, jadi kalau kita ingin minum, maka idealnya ya kita melakukan upaya agar kita bisa minum. Kita melangkahkan kaki, mengambil air minum, gitu ya. Tidak mungkin kita ingin minum, tetapi tidak melakukan apa-apa. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, tidak sedikit dari kaum muslimin yang memaknai tawakal sebagai bentuk pasrah tanpa ikhtiar. Dan ini juga pernah ya, terjadi pada masa Umar bin Khattab. Ada beberapa kelompok pemuda yang dia itu hanya berdiam diri di dalam masjid. Ya, dia hanya berzikir, ya, berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran. Setiap hari begitu di dalam masjid. Sehingga Umar pun menegur mereka. Mengapa kalian melakukan seperti itu? Mengapa kalian selalu ya, di dalam masjid? Kemudian mereka mengatakan, ya, nahnu mutawakkilin. Ya, kami adalah orang-orang yang bertawakal. Maka Umar pun menjawab, bukan. Ya, kalian bukanlah orang yang bertawakal. Tetapi kalian adalah mutawakilun. Atau orang yang berserah diri, berpangku tangan. Kemudian Umar pun berkata, janganlah kalian menjadi orang yang berpangku tangan. Kemudian berdoa, ya Allah berilah aku rezeki. Karena apa? Kata Umar. Kalian tentu mengetahui bahwa Allah tidak pernah menurunkan hujan dari emas. Dari sini maka kita memahami bahwa manajemen tawakal seperti ini adalah keliru. Ya. Karena apa? Ya. Orang yang memaknai tawakal dengan pasrah berarti ia tidak mau menjalankan sunatullah. Dia tidak mau berikhtiar. Ya. Apabila umat Islam memiliki sikap tawakal seperti ini, maka umat Islam akan selalu terpuruk, lemah, dan tidak mau bangkit dari keterpurukannya. Kenapa? Karena ia hanya pasrah pada kehendak Allah dan tidak memiliki semangat untuk mencapai cita-cita. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, lalu bagaimana semestinya kita melakukan manajemen tawakal ini? Bagaimana kita menempatkan tawakal ini sehingga kita bisa menjadi orang yang mutawakilin, orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Jika kita perhatikan di dalam nas-nas Al-Quran maupun hadis, maka dapat kita pahami ya, bahwa sebetulnya tawakal yang benar adalah penyerahan secara total kepada Allah dalam segala urusan kita. Sejak kita bercita-cita atau berniat dengan sungguh-sungguh, sejak kita berniat dengan sungguh-sungguh sampai pada prosesnya, ya, ketika kita beraktivitas, berikhtiar, dan juga kita bertawakal sampai pada akhirnya. Jadi tawakal itu semestinya kita manage, ya, kita dudukkan sejak awal, proses, dan akhir. Ya,
usaha kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Fa iza azamta, apabila kalian telah berazam, bercita-cita, ya, sejak kita memiliki azam atau cita-cita, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Atau kita lihat di dalam hadis Rasulullah banyak disebutkan. Contohnya ada hadis yang menyebutkan ketika kita keluar rumah, ya, artinya ketika kita mau memulai aktivitas, maka bacalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal, menyerahkan, menyandarkan semua urusan yang akan saya lakukan ini kepada Allah. Nah, dengan demikian, yang dimaksud dengan tawakal adalah menjadikan Allah sebagai sandaran hidup kita, sebagai penyangga utama kehidupan kita. Nah, apabila seseorang memaknai tawakal seperti ini, maka di saat yang bersamaan, ia telah memiliki keyakinan pada kekuatan dirinya, dan juga di saat yang sama, dia meyakini ada kekuatan di luar dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia selalu yakin bahwa Allah adalah backingannya, sehingga ia merasa optimis, ya, tidak mudah menyerah apabila ada persoalan di tengah ikhtiarnya. Pertanyaannya kemudian, sahabat muslimah, bagaimana kita memanage tawakal dengan benar sehingga Allah benar-benar menjadi backingan kita? Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar Allah benar-benar menjadi backingan kita. Ya, yang pertama, misi hidup kita harus sesuai dengan misi yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan apa misi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Tentu kita pahami di dalam surat Al-Zariyat ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah di sini memiliki makna yang sangat luas. Tidak hanya ibadah dalam skala urusan kita dengan Allah, tetapi juga terkait dengan hubungan kita dengan diri kita sendiri maupun hubungan kita dengan sesama manusia yang lain. Juga kalau kita perhatikan di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Yang artinya, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, yaitu Al-Quran, dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi sahabat muslimah yang dirahmati Allah, misi hidup seorang muslim adalah misi hidup yang besar, yaitu bagaimana agar Islam itu benar-benar menjadi satu-satunya pengatur kehidupan umat manusia. Kemudian, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, apa yang harus dilakukan selanjutnya setelah kita menyesuaikan misi hidup kita dengan apa yang ditetapkan oleh Allah? Yang kedua adalah dengan menjalankan misi tersebut harus senantiasa terikat dengan syariat Allah. Artinya, kita tidak bisa dengan hanya mengandalkan kemampuan kita saja. Atau sebaliknya, kita hanya berpangku tangan pada kehendak Allah. Tapi yang harus kita lakukan adalah dengan mengikatkan diri kita kepada roadmap yang sudah Allah berikan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mengikuti apa
yang menjadi petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan mencontoh apa yang dilakukan oleh pendahulu kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Kemudian syarat yang ketiga agar Allah memberikan pertolongan, menjadi backing kita atas tawakal yang kita lakukan adalah dalam menjalani kehidupan harus memperhitungkan sunatullah. Kemampuan kita terbatas. Kita tidak bisa mengubah padi, mengubah beras menjadi nasi kalau kita tidak melakukan apapun. Kita berharap bisa makan nasi, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita ingin Islam menjadi satu-satunya pengatur kehidupan kita, tetapi kita hanya berpangku tangan. Tidak mau terlibat dalam aktivitas bagaimana menjadi bagian dari kemenangan Islam. Nah, apabila tiga hal ini dilakukan sahabat muslimah, maka seperti juga Rasulullah dan para sahabat yang lain, mereka mampu memanage tawakal dengan benar, sehingga melahirkan generasi yang tidak mudah menyerah, tidak takut terhadap rintangan, dan selalu optimis, serta qanaah dengan apapun yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka merasa cukup menjadikan Allah saja sebagai penyangga utama kehidupan mereka. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita mampu melakukan manajemen tawakal dengan benar, sehingga seperti apa yang dijanjikan oleh Allah, Allah akan meneguhkan keyakinan kita, meneguhkan kedudukan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imanan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kamu kepada mereka. Ternyata ucapan itu justru menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan dialah sebaik-baik penolong. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, demikianlah tausiah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita mampu memperbaiki dan menyempurnakan tawakal kita kepada Allah, menjadikan tawakal sebagai penyangga kehidupan kita, penyangga cita-cita kita, dan penyangga segala aktivitas kita sehari-hari. Sehingga mudah-mudahan Allah menguatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Akhirnya dari saya cukup sekian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kafir kepada Ustazah Nida yang telah menyampaikan materi pagi hari ini, Ramadan, momentum, manajemen, tawakal. Masya Allah, tabarakallah, dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Nida, semoga memberikan kesadaran kepada kita semuanya bahwa ada salah satu bagian dari konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban kita bertawakal. Namun disampaikan tadi ada banyak kasus, ada banyak konsep yang ternyata terkait dengan kewajiban bertawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah, ini dengan konsep yang keliru. Yang karena ini kaitannya dengan konsep kehidupan, ketika kemudian salah konsep,
maka saat menjalani kehidupan pun akan kemudian jadi salah dalam memanajemen atau mengatur amal. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ustazah Nida bahwa kenapa tawakal ini sesuatu yang sangat penting, karena Allah mewajibkan tawakal. Sebagaimana tadi disampaikan, ada banyak hadis atau banyak ayat Al-Quran yang menyampaikan kewajiban tawakal. Sebagaimana di Quran Surat Al-Imran 159. Allah berfirman, "Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah." Jadi ketika kamu sudah berazam atau berencana melakukan sesuatu, maka serahkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, tadi disampaikan oleh Ustazah Nida, ada di masyarakat atau di umat Islam manajemen yang tawakal yang salah. Satu, ketika menyadarkan kepada Allah tapi mengandalkan ikhtiar. Ya, jadi ikhtiar dulu di atas segalanya, baru kemudian tawakal gitu ya. Nah, ini tadi disampaikan ini adalah manajemen yang fatal ya. Kenapa? Karena hanya mengandalkan faktor manusia ya, kekuasaan manusia daripada Allah gitu. Nah, ini yang kemudian akan membentuk sosok atau pribadi yang pragmatis ya, menyandarkan segala sesuatu itu hanya karena kekuatan manusia. Ya, semisal ketika memiliki harta, ya itu disangkanya itu adalah hasil dari perbuatan atau hasil dari upayanya gitu ya. Nah, efeknya ketika kalau kemudian di tengah-tengah jalan ada kesulitan, maka akan membentuk pribadi yang putus asa gitu. Nah, yang kedua tadi disampaikan oleh Ustazah Nida adalah tawakal yang maknanya pasrah ya. Jadi tidak menyerahkan urusan kepada Allah tapi tanpa diikuti dengan proses ikhtiar. Jadi mungkin bahasa Jawanya kayak pasrah bongkoan gitu ya. Jadi benar-benar tidak ada upaya untuk melakukan ikhtiar dalam rangka menyerahkan urusan tadi kepada Allah gitu. Nah, maka ini adalah konsep yang keliru gitu. Kenapa? Karena dalam hidup itu berlaku konsep sebab akibat gitu ya. Jadi ada akibat-akibat dari sebab yang kita lakukan. Misalnya, kenapa kita sakit gitu ya? Dalam ranah manusia ada sebabnya gitu ya, tidak ujuk-ujuk sakit gitu. Nah, ini ketika kemudian tanpa berikhtiar yang nanti statement atau pandangannya ya sakit itu berasal dari Allah gitu. Nah, sehingga kita tidak melakukan ikhtiar tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustazah Nida, tidak mencegah penyakit, tidak berupaya untuk mengobati karena tadi pasrah bongkoan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana manajemen yang tawakal yang ditetapkan oleh Allah, disampaikan oleh Ustazah Nida ada 3 hal ya, di mana kemudian yang pertama kita harus punya visi misi hidup ya, di mana visi misi hidup kita itu sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah gitu. Kemudian yang kedua adalah kita mempunyai misi hidup yang visi misi hidup kita itu terikat dengan aturan Allah, sehingga tidak mengandalkan kemampuan manusia, tidak juga berpangku tangan atau tidak melakukan ikhtiar apapun. Kemudian yang ketiga, nah, hidup atau tadi menjalankan misi hidup atau visi misi hidup kita harus memperhitungkan sunatullah atau ketetapan-ketetapan Allah gitu. Nah, walhasil tadi dari yang disampaikan oleh Ustazah Nida, inilah bentuk manajemen tawakal yang benar gitu ya, yang gambarannya adalah menjadikan Allah sebagai sandaran atau penyangga, yakin bahwa Allah adalah backingan kita dan yakin 100% bahwa Allah itu mewakili urusan kita. Tetapi pasti dibarengi dari awal saat memiliki azam, proses menjalani prosesnya, dan akhir ya hasilnya semuanya diserahkan totalitas kepada Allah, menjalani arahan dari Allah dari mulai niat atau bercita-cita saat melakukan proses ataupun saat menerima hasil. Insya Allah tadi disampaikan oleh Ustazah Nida, ketika kita kemudian punya manajemen tawakal yang baik, maka hidup kita akan menjadi hidup yang barokah, hidup yang penuh dengan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian yang bisa saya simpulkan dari penjelasan Ustazah Nida. Mudah-mudahan materi hari ini benar-benar mencerahkan buat kita semuanya. Mari di momen Ramadan kita berpeluang gitu ya, jadikan sebagai peluang untuk membenahi manajemen tawakal kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang totalitas ya, menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu punya cita-cita atau punya azam yang kuat,
mampu menjalani proses sesuai dengan aturan arahan dari Allah secara totalitas dan juga menyerahkan hasil hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sampaikan jazakillah khair kepada Ustazah Nida yang telah menyampaikan materi pagi hari ini, dan tak lupa juga saya sampaikan kepada ibu-ibu dan awati jazakunallah khair katsir atas kehadirannya di forum tausiah pagi hari ini. Semoga luangan waktu kita hadir di majelis ilmu hari ini Allah catat sebagai amal solih terbaik yang akan melayakkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup materi kajian tausiah pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.